Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi bersama kakak Ridwan. Pada kesempatan pagi kali ini kakak akan menyampaikan materi pada tema 5 yaitu cuaca, subtema 3 pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia di pembelajaran ke-1. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya untuk adik-adik silakan kalian siapkan alat tulis kalian karena di sini kakak akan menyampaikan materi dan adik-adik silakan untuk menyimaknya secara bersama-sama. Sembari menyiapkan alat tulisnya, di sini kakak akan mempresentasi kalian terlebih dahulu. Adakah yang tidak hadir pada hari ini? Ya, alhamdulillah ternyata hadir semua ya adik-adik. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, adik-adik diharapkan dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia dengan baik. Nah, yang kedua, dapat menyaring pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan baik. Dan yang ketiga yaitu adik-adik dapat menjelaskan cara penjumlahan pecahan berpenyebut sama dengan benar. Yang keempat, adik-adik dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan penjumlahan pecahan berpenyebut sama dengan benar. Yang kelima, adik-adik diharapkan dapat mengkombinasi garis, bidang, dan warna dalam sebuah karya dekorasi dengan benar. Yang keenam, adik-adik juga diharapkan dapat menggunakan kombinasi garis, bidang, dan warna dalam sebuah karya dekoratif dengan benar. Nah, sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, kakak minta untuk adik-adik semuanya silakan membentuk kelompok. Nah, satu kelompok terdiri dari 4-5 orang. Kakak beri waktu 5 menit untuk adik-adik membentuk kelompok. Ya, baiklah, sudah membentuk kelompok semua ya, sudah berada pada kelompoknya masing-masing. Selanjutnya kakak minta untuk setiap kelompok membaca bacaan teks surat pada buku siswa. Kakak beri waktu 5 menit untuk membaca teks bacaan tersebut. Kakak persilakan. Baiklah, untuk adik-adik semuanya silakan kalian simak dan perhatikan buku kalian masing-masing. Kakak akan membacakan teks bacaan berikut ini. Mohon disimak ya. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Cuaca berubah-ubah, terkadang panas, berawan, mendung, atau hujan. Keadaan cuaca dipengaruhi oleh 3 unsur. Ketiganya adalah matahari, angin, dan air. Cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, mulai dari ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan alat transportasi, bahkan kelancaran aktivitas manusia sehari-hari. Nah, apa saja ya pengaruh yang dapat kamu rasakan? Untuk mengetahui pengaruh yang dapat kamu rasakan, mari kita pelajari lebih lanjut pada teks bacaan berikut ini. Nah, untuk kalian silakan simak ya. Dayu mendapatkan surat dari Komang. Komang adalah sepupu Dayu di Bali. Bacalah teks surat untuk Dayu. Bacalah dengan nyaring dan intonasi yang tepat. Denpasar, 2 Agustus 2017. Untuk sepupuku Dayu. Halo Dayu, bagaimana kabarmu dan keluarga di sana? Semoga semua dalam keadaan sehat. Aku bersama teman-teman ikut membantu korban Gunung Agung, khususnya warga di sekitar yang mulai mengungsi. Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan. Mereka membutuhkan pakaian dan makanan, selimut dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Dayu, maukah kalian membantu para korban pengungsi? Aku tunggu ya kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluargamu.
Sampai jumpa, salam sayang dari sepupumu, Komang. Nah, selanjutnya kakak mempunyai tugas untuk adik-adik. Untuk setiap kelompok, silakan rangkum isi teks bacaan surat yang telah kalian baca tadi dalam bentuk peta pikiran. Nah, kemudian kalian tuliskan hasil rangkuman peta pikiran kalian pada kertas yang telah kakak siapkan. Baiklah, udah selesai semua ya. Selanjutnya mari kita bahas tugas ini bersama-sama. Yang pertama yaitu kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Nah, peristiwa itu terjadi di Bali pada tanggal 2 Agustus 2017. Selanjutnya, peristiwa apa yang diceritakan dalam isi surat? Yang diceritakan yaitu warga sekitar Gunung Agung mengungsi. Selanjutnya, bagaimana menanggulangi peristiwa tersebut, yaitu dengan cara mengumpulkan pakaian dan makanan. Nah, mengapa peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi karena status Gunung Agung mulai waspada. Yang terakhir, siapa yang mengalami peristiwa itu? Yang mengalami peristiwa itu adalah Komang, sepupu Dayu. Selanjutnya itu hasil rangkuman dari peta pikiran yang telah kalian buat adalah pada tanggal 2 Agustus 2017, Komang, sepupu Dayu membantu korban Gunung Agung. Warga sekitar Gunung Agung mengungsi. Warga mengungsi karena Gunung Agung mulai berstatus waspada. Komang mengajak Dayu untuk mengumpulkan pakaian dan makanan. Nah, bagaimana cara kalian untuk membantu teman yang sedang mengalami bencana seperti banjir, tanah longsor, ataupun gunung meletus? Nah, caranya yang pertama itu kalian dapat menyumbangkan makanan atau pakaian yang layak. Yang kedua, kalian bisa memberikan motivasi kepada teman kalian supaya teman kalian tidak berputus asa. Yang ketiga, kalian ikut menghibur warga yang sedang mengalami bencana. Keempat, kalian dapat mengumpulkan sumbangan dari warga sekitar. Dan yang terakhir, kalian dapat mendoakan agar para korban bencana tidak mengalami banyak kesulitan. Nah, selanjutnya di sini kakak mempunyai beberapa gambar, yaitu gambar kelengkapan cuaca. Nah, untuk adik-adik semuanya bersama kelompoknya silakan kalian diskusikan dan silakan kalian kelompokkan berdasarkan keadaan cuaca yang sama. Kakak beri waktu 5 menit. Nah, setelah selesai kalian silakan maju satu persatu untuk mengelompokkan gambar tersebut. Kakak persilakan. Baiklah adik-adik, semuanya sudah selesai ya. Selanjutnya mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, pada kelengkapan cuaca dingin. Kelengkapan cuaca dingin ada apa aja? Ya, benar sekali. Yang pertama ada jas hujan, kemudian ada jaket, ada payung, ada selimut, teh hangat, wedang ronde, bakso, dan sup buah. Nah, sedangkan kelengkapan pada saat cuaca panas, yang pertama ada, ya benar, yang pertama ada jus buah, es kelapa muda, es pisang hijau, ada cendol atau dawet, ada topi, ada baju kaos, kemudian topi pantai, ada kipas angin dan juga kipas bambu. Nah, udah bagus semua ya. Jadi kalian semua sudah paham ya kelengkapan mana yang dibutuhkan pada saat cuaca dingin dan pada saat cuaca panas. Nah, selanjutnya silakan simak lagi buku kalian masing-masing. Kakak akan membacakannya, yaitu Dayu menceritakan isi surat Komang pada teman-temannya. Ia ingin sekali membantu pengungsi Gunung Agung. Dayu merasakan kesulitan yang dialami mereka. Dulu, Dayu sering mengunjungi keluarganya di Bali. Perjalanan terasa sangat lama sekali. Saat di perjalanan, Dayu sering bertanya, "Apakah kita sudah sampai, Ayah?" Ayah menjawabnya dengan sabar, "Kita baru menempuh setengah perjalanan, sayang. Berarti setengah perjalanan lagi kita akan sampai." Nah, di sini Dayu berpikir setengah perjalanan ditambah setengah perjalanan sama dengan tiba di tujuan. Nah, di sini kakak mempunyai tugas untuk kalian kerjakan masing-masing di rumah ya. Tugasnya yaitu mengenai penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Silakan kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya.
Baiklah adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan pada soal nomor 1. Silakan kalian simak ya. Soalnya, ibu membawa satu loyang kecil kue bolu. Nah, kakak ibaratkan kue bolu itu sebagai roti. Kemudian, kue bolu tersebut dipotong menjadi 4 bagian. Nah, selanjutnya berarti setiap masing-masing nanti bernilai 1/4 bagian ya adik-adik. Kemudian di dalam bus Dayu memakan satu potong kue. Satu potong kue ini dimakan oleh Dayu. Nah, berarti Dayu itu memakan berapa bagian adik-adik? Ya benar, berarti Dayu itu memakan 1/4 bagian. Kemudian ayah pun memakan satu potong kue. Berarti ayah juga memakan 1/4 bagian. Nah, pertanyaannya berapa bagian kue yang dimakan oleh Dayu dan ayah? Nah, untuk cara mengerjakannya begini ya adik-adik, 1/4 ditambah 1/4. Nah, untuk menjumlahkannya kita lihat dulu penyebutnya, karena penyebutnya harus sama. Nah, untuk cara pengerjaannya bukan berarti pembilang ditambah pembilang dan penyebut ditambah penyebut. Di sini penyebutnya itu harus tetap sama ya adik-adik, yang dijumlahkan itu hanya pembilangnya saja. Nah, berarti 1 ditambah 1/4. Kenapa 4-nya hanya ditulis sekali? Karena penyebutnya sama, jadi ditulis 1 saja. Nah, 1 ditambah 1 kan hasilnya 2, dan penyebutnya kan sudah sama 4, berarti 2/4. Nah, jadi kue yang telah dimakan oleh Dayu dan ayah yaitu 2/4 bagian. Nah, maksudnya yaitu 2 kue dari 4 yang ada. Nah, maksudnya yaitu 2 kue dari 4 kue yang ada. Nah, bagaimana adik-adik, sudah paham semuanya? Ya, alhamdulillah sudah paham ya. Untuk selanjutnya itu untuk soal nomor 2 sampai 4 silakan kalian kerjakan sendiri di rumah, dan minggu depan kalian kumpulkan ya. Nah, kemudian di sini Dayu dan kawan-kawan akan membuat kegiatan penggalangan dana. Nah, juga pengumpulan barang untuk membantu saudaranya di Bali. Mereka akan membuat poster, isinya berupa pengumuman bagi warga sekolah. Semua diharapkan ikut serta dalam kegiatan ini. Silakan kalian simak ya bagaimana cara membuat poster. Nah, mari kita bantu mereka membuat poster, beri hiasan menarik berupa garis, bidang, dan warna. Nah, alat-alat yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada kertas berukuran A3, ada penggaris, kemudian ada pensil, dan ada spidol atau krayon. Selanjutnya itu untuk langkah-langkah membuat poster. Yang pertama, buatlah garis tepi dengan jarak 5 cm di sekeliling kertas. Yang kedua, tambahkan hiasan dekoratif di tepi poster. Yang ketiga, buatlah pola garis-garis pada tepi poster. Yang keempat, padukan pula dengan bentuk bidang-bidang datar. Yang kelima, berilah warna untuk pola garismu. Yang keenam, setelah hiasan tepi terlihat indah, bagian tengah dapat kamu tuliskan kalimat. Untuk yang ketujuh yaitu ajaklah warga sekolah untuk mengumpulkan dana. Nah, di sini jangan lupa pula kalian untuk berikan informasi waktu pengumpulan. Informasikan juga tempat mengumpulkan barang-barangnya. Poster kalian akan semakin menarik dan indah. Nah, berikut ini merupakan contoh poster yang menarik ya adik-adik, karena dia menggunakan kombinasi garis, bidang, dan warna untuk hiasannya, dan di bagian tengahnya itu bertuliskan berbagi pada sesama membawa kebahagiaan. Nah, ini sangat menarik sekali ya adik-adik untuk dibaca karena menggunakan perpaduan garis, warna, dan bidang yang sangat menarik. Di sini kakak mempunyai tugas untuk masing-masing kelompok untuk membuat poster yang menarik. Nah, dan nanti untuk kelompok yang membuat posternya paling menarik dan paling bagus antara penggunaan garis, bidang, dan warnanya, dan juga keunikan isinya atau kreativitas penulisannya akan dipajang di papan pengumuman, dan juga akan kakak berikan reward. Nah, reward ini akan kakak berikan untuk kelompok yang terbaik ya adik-adik. Nah, untuk tugas membuat posternya kakak tunggu sampai pertemuan minggu depan. Silakan adik-adik bersama kelompoknya masing-masing diskusikan dan buatlah poster semenarik mungkin.
karena bagi kelompok yang paling menarik akan mendapatkan reward dari kakak. Nah, adik-adik, berarti hari ini kita sudah mempelajari tentang perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, cara menghitung pecahan yang berpenyebut sama, kemudian dan cara membuat poster ya adik-adik. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita masih membahas pada tema 5 dan subtema 3 pada pembelajaran kedua. Nah, untuk minggu depan adik-adik jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Masih ingat tugasnya apa saja tadi? Ya, yang pertama yaitu menjumlahkan pecahan yang berpenyebut sama, dan tugas yang kedua itu membuat poster. Nah, silakan kalian kerjakan bersama kelompok dan dikumpulkan pada minggu depan ya. Bagi kelompok yang menarik, ingatkan kakak akan berikan sebuah reward bagi kelompok terbaik, dan hasilnya akan kakak tampilkan atau kakak tempelkan di papan pengumuman. Baiklah adik-adik, tidak terasa pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas partisipasi kalian semua, dan jangan lupa untuk selalu belajar di rumah, tugasnya dikerjakan, dan jaga kesehatannya selalu ya adik-adik. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai, kakak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.